Dalam investasi, Anda harus mengidentifikasi harga keberhasilan dan bersedia membayarnya. The Psychology of Money. Pelajaran abadi mengenai kekayaan, ketamakan, dan kebahagiaan. By Morgan Housel. Bab ke-17, Godaan Pesimisme. Bagian keempat. Lanjutan cerita Wright bersaudara. Di buku Sejarah Amerika terbitan 1952-nya, Frederick Lewis Allen menulis, beberapa tahun berlalu sampai masyarakat menyadari apa yang dilakukan Wright bersaudara. Orang-orang sangat yakin bahwa penerbangan manusia itu mustahil, sampai-sampai banyak yang melihat mereka terbang di Dayton, Ohio pada tahun 1905, memutuskan bahwa yang mereka lihat pasti trik tanpa makna. Seperti kalau orang sekarang melihat pertunjukan telepati misalnya. Baru pada Mei 1908, hampir 4,5 tahun sesudah penerbangan pertama Wright bersaudara, para reporter berpengalaman dikirim untuk mengamati apa yang mereka lakukan. Editor berpengalaman memastikan laporan para reporter dan dunia akhirnya menyadari fakta bahwa penerbangan manusia telah berhasil dilakukan. Bahkan, sesudah orang melihat keajaiban pesawat terbang, mereka meremehkannya selama bertahun-tahun. Pertama, pesawat terbang terutama dipandang sebagai senjata militer. Kemudian mainan orang kaya. Kemudian mungkin digunakan untuk mengangkut beberapa orang. The Washington Post menulis pada 1909, tak akan pernah ada angkutan udara komersial. Angkutan akan terus menyeret beban berat di atas bumi yang sabar. Pesawat kargo pertama mengangkasa 5 bulan kemudian. Sekarang bandingkan kesadaran lambat yang butuh bertahun-tahun untuk menjadi optimis dengan pesawat terbang, dengan betapa cepat orang memperhatikan hal penyebab pesimisme seperti kebangkrutan korporasi, atau perang besar, atau pesawat jatuh. Beberapa penyebutan pertama pesawat terbang Wright terjadi pada 1908 ketika seorang letnan angkatan darat bernama Thomas Selfridge tewas dalam kecelakaan penerbangan demonstrasi. Pertumbuhan didorong penumpukan yang selalu butuh waktu. Kehancuran disebabkan titik-titik kegagalan tunggal yang bisa terjadi dalam hitungan detik, dan hilangnya kepercayaan yang bisa terjadi dalam sekejap. Lebih gampang menciptakan narasi seputar pesimisme karena bagian-bagian ceritanya cenderung lebih segar dan baru. Narasi optimis memerlukan pengamatan atas sejarah dan perkembangan dalam jangka panjang yang cenderung dilupakan orang dan lebih sukar dikumpulkan. Pertimbangkan kemajuan kedokteran. Tidak ada gunanya melihat tahun kemarin. 10 tahun terakhir juga belum cukup. Namun, kalau melihat 50 tahun terakhir, akan ketahuan sesuatu yang luar biasa. Contohnya, angka kematian per kapita disesuaikan dengan umur. Karena penyakit jantung sudah turun melebihi 70% sejak tahun 1965 menurut National Institute of Health. Penurunan 70% kematian akibat penyakit jantung itu cukup untuk menyelamatkan nyawa kira-kira 500 juta orang Amerika per tahun. Bayangkan, setara penduduk Atlanta diselamatkan setiap tahun. Namun, karena terjadi sangat lambat, kemajuan itu kurang mendapat perhatian dibanding musibah cepat dan mendadak seperti terorisme, pesawat jatuh, atau bencana alam. Kita bisa mengalami badai Katrina 5 kali seminggu. Tiap minggu, bayangkan betapa banyak perhatian yang bakal diterimanya. Dan itu masih belum menghapuskan jumlah nyawa yang tiap tahun diselamatkan karena penurunan penyakit jantung dalam 50 tahun terakhir. Hal yang sama berlaku di bisnis, di mana dibutuhkan bertahun-tahun untuk menyadari betapa penting suatu produk atau perusahaan, tapi kegagalan bisa terjadi dalam waktu singkat. Dan di bursa saham, di mana penurunan 40% yang terjadi dalam 6 bulan akan memicu penyelidikan Kongres,
Tapi kenaikan 140% yang terjadi dalam 6 tahun bisa tidak diperhatikan. Dan di karir, di mana reputasi dibangun sepanjang hidup tapi bisa hancur gara-gara satu email. Sengatan singkat pesimisme berjaya, sementara tarikan kuat optimisme tak diperhatikan. Itu menunjukkan satu poin penting yang sudah disebut di buku ini. Dalam investasi, Anda harus mengidentifikasi harga keberhasilan, naik turun dan kerugian singkat di latar pertumbuhan, dan bersedia membayarnya. Tahun 2004, The New York Times mewawancarai Stephen Hawking, saintis dengan penyakit saraf motorik sejak umur 21 yang tidak bisa disembuhkan dan membuat dia lumpuh serta tidak bisa berbicara. Melalui komputer, Hawking memberitahu pewawancara betapa senangnya dia karena bisa menjual buku kepada orang awam. "Apa Anda selalu seceria ini?" tanya Times. "Harapan saya habis waktu saya umur 21. Segalanya sesudah itu adalah bonus," jawabnya. Berharap hal-hal hebat berarti skenario terbaik yang terasa datar. Pesimisme mengurangi harapan, memperkecil kesenjangan antara kemungkinan hasil dan hasil yang Anda suka. Barangkali itulah alasannya pesimisme menggoda. Berharap keadaan akan buruk adalah cara terbaik untuk terkejut senang ketika keadaan tidak buruk. Ironisnya, itu sesuatu yang bisa membuat kita optimis. Demikian The Psychology of Money bab ke-17. Saya Roswita Anggraini, sampai jumpa di bab selanjutnya. Terima kasih.